Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fasuliana, stambuk 083 2018 0090, kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Pada video kali ini saya akan membuat tugas ketiga, yaitu menjelaskan karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan itu ada dua, yang pertama dinamika kelembagaan dan yang kedua teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Sebelumnya itu kita harus mengetahui arti dari kelembagaan. Kelembagaan itu adalah aturan main yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi. Tujuannya itu agar terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Adapun pemikir kelembagaan, yang pertama itu North, membagi kelembagaan menjadi dua. Yang pertama kelembagaan informal dan kelembagaan yang kedua itu kelembagaan formal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis, seperti adat istiadat, tradisi, dan pamali. Sedangkan kelembagaan formal itu peraturan yang tertulis, seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lain. Pemikir yang kedua itu Wolfgang Casper dan Manfred Street membagi kelembagaan menjadi dua. Yang pertama kelembagaan internal, yaitu institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Yang kedua itu kelembagaan eksternal, yaitu institusi yang dibuat oleh pihak luar yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu, seperti regulasi produk pertanian. Perbedaan organisasi dan kelembagaan menurut North, yaitu organisasi merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Contohnya organisasi tim olahraga sepak bola, di mana banyak orang terlibat, baik sebagai pelatih, pengurus organisasi, pemain, dengan tujuan bagaimana memenangkan pertandingan tersebut. Sedangkan lembaga itu diilustrasikan sebagai serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih, maupun stakeholder lainnya. Masuk kepada karakteristik kelembagaan. Yang pertama itu dinamika kelembagaan. Kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Keberadaannya dalam suatu komunitas itu selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, menurut Oliver Williamson pada tahun 2000 itu menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkat, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada level sosial atau masyarakat. Yang kedua itu level kelembagaan formal atau formal institutional environment. Yang kedua itu level tata kelola atau governance, dan yang keempat itu level continue. Yang pertama level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial atau masyarakat itu perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat, seperti norma, kebiasaan, tradisi, dan hukum adat. Perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan itu tidak menganggapnya variabel analis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Pada level ini, perubahan kelembagaan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, antara 100 sampai 1000 tahun. Yang kedua, level kelembagaan formal. Menurut Williamson, kelembagaan formal itu kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja, seperti perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Perubahan kelembagaan ini itu dapat berlangsung dalam kurun waktu 10 sampai 100 tahun. Level yang ketiga itu level tata kelola atau governance. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola ini yaitu serangkaian peraturan atau rule of the game dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola.
atau governance struktur, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Perubahan pada level ini itu berlangsung lebih cepat, yaitu antara 1 sampai 10 tahun. Dan level yang keempat itu level continue, di mana pada perubahan ini berlangsung kontinu atau sepanjang waktu, mengikuti perubahan intensif ekonomi, harga alokasi sumber daya dan tenaga kerja, atau perubahan mengikuti harga input produksi. Menurut Profesor Ostom, 3 level perubahan kelembagaan yaitu operasional, yang berada pada level pertama itu level operational choice, yang kedua level collective choice rule, dan yang ketiga level constitutional rule. Yang pertama operational rule, yaitu aturan main yang berlaku keseharian, yaitu aturan yang ditentukan dalam sebuah komunitas, organisasi atau kelompok yang mengenai bagaimana interaksi antara anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Yang kedua itu collective choice rule, yaitu peraturan mengenai bagaimana operational rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut harus berlangsung. Dan yang ketiga itu constitutional rule, yaitu kelembagaan pada constitutional rule ini mengatur utamanya mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level constitutional level collective choice dan bagaimana mereka bekerja. Perbedaan antara collective rule dan constitutional rule yaitu contohnya itu perda mengenai pengelolaan sumber daya air di kabupaten merupakan operational rule. Dan yang kedua itu perda yang dibuat oleh DPRD yang memiliki aturan main bagaimana perda tersebut dibuat itu merupakan collective rule. Aturan main yang mengatur tentang anggota DPRD, mengapa seseorang terpilih menjadi anggota DPRD, sampai kapan menjadi anggota DPRD, dan lain-lainnya itu merupakan constitutional rule. Karakteristik kelembagaan yang kedua itu tadi teori perubahan institusional. Teori perubahan institusi. Yang pertama itu lembaga institusi bersifat perubahan. Yang kedua itu perubahan terjadi pada setiap level. Yang ketiga tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Dan yang keempat lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Teori-teori perubahan kelembagaan menurut Splitter dan Hanis, teori perubahan kelembagaan terdiri atas dua. Yang pertama itu berdasarkan efisiensi ekonomi, yang kedua berdasarkan teori distribusi konflik. Yang pertama berdasarkan efisiensi ekonomi. Teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi ini memiliki tiga arus pemikir. Yang pertama, menurut Profesor Friedrich Hayek, yaitu perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Contohnya, pembuatan perda tentang pengelolaan sumber daya air merupakan tindakan yang disengaja, tetapi lahirnya kebutuhan adanya perda tersebut itu bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Yang kedua, menurut Posner, sebuah kelembagaan atau aturan bersifat berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan atau property right. Artinya, seseorang atau anggota masyarakat terdorong membuat sebuah aturan tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang datang dari luar. Contohnya, adanya land tenure system atau sistem kepemilikan lahan dalam masyarakat adat bertujuan agar hak-hak lahan terdistribusi di antara anggota masyarakat adat tersebut dan mereka memiliki kepastian mengenai hal tersebut. Dan pemikiran yang ketiga itu menurut Oliver Williamson, lembaga atau aturan akan terus berubah atau bergerak dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi, perubahan biaya informasi, penegakan hukum, perubahan harga, teknologi, dan lain-lain yang mempengaruhi insentif atau motivasi seseorang dalam berinteraksi dengan pihak lain.
Contohnya, perubahan harga relatif faktor produksi akan mendorong pihak yang terlibat dalam transaksi melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan baru. Kelembagaan itu tidak resisten terhadap perubahan selera atau kesukaan anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Contoh, permintaan pasar ikan karang yang tinggi dengan harga yang sangat bagus merupakan insentif bagi nelayan untuk menangkap ikan sebanyak mungkin. Karena itu, larangan menangkap ikan karang di kawasan konservasi laut oleh para nelayan dianggap sebagai faktor penghambat mencari keuntungan ekonomi. Sehingga mereka itu berusaha mengubah, mencabut atau mengabaikan larangan tersebut. Pencabutan atau perubahan sebagian dari aturan tersebut merupakan bentuk perubahan kelembagaan. Kemudian yang kedua itu berdasarkan distributional conflict theory. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Oleh karena itu, sering ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang karakteristik kelembagaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.